Terima kasih, Bu Isna. Di sini untuk sertifikasi yang akan kalian lakukan nantinya adalah sertifikasi kompetensi untuk mahasiswa, di mana skemanya adalah skema pembuatan produk bahan kimia cair kapasitas 300 liter. Nah, nantinya yang akan kalian gunakan itu ada alat, di situ alat distilasi dan juga ada alat cooling film evaporator yang akan kalian praktekkan. Nah, ini untuk pengayaan teori baru diadakan di tahun sekarang. Karena apa? Karena kalian adalah salah satu lulusan corona ya. Jadinya untuk pilot plan belum sempat kalian lakukan secara offline, sehingga makanya kami dari panitia untuk sertifikasi kompetensi mahasiswa perlu memberikan suatu pengayaan terlebih dahulu ke kalian mengenai teori maupun prakteknya, sehingga nanti kalian harapannya bisa mengerjakan semua sertifikasi, rangkaian sertifikasinya, baik praktek, tes tulis, maupun tes lisan dengan sebaik mungkin. Seperti itu ya. Untuk tes tulisnya nanti akan ada dua jenis soal, yaitu pilihan ganda dan esai. Nah, untuk pilihan ganda ini sebenarnya sudah ada latihan layout-nya yang bisa kalian kerjakan, bisa dicek di webnya Cemeng ya. Di Cemeng Polinema coba kalian cek, nanti di situ di bagian sertifikasi ada untuk kalian bisa melakukan latihan-latihan soal khususnya untuk pilihan ganda. Dan juga ada untuk ujian tulisnya berupa esai. Nah, esainya di sini nanti kalian seperti biasa mengerjakan soal-soal yang memang berkaitan dengan sertifikasi ini, terutama dalam praktikum pilot plan, dan nanti untuk apa saja isinya akan saya jelaskan lebih lanjut. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah syarat lulus minimal itu adalah kalian mendapatkan nilai 70 di setiap ujian, baik itu pilihan ganda maupun esai. Makanya ketika kalian syarat lulusnya di sini tidak sesuai dengan batas nilai yang sudah ditentukan, berarti entah itu ada remedi atau memang langsung dikategorikan sebagai belum kompeten. Jadi nanti setelah kalian sertifikasi, seharusnya kalian akan mendapatkan sertifikat yang diberikan kepada mahasiswa yang memang sudah melaksanakan baik itu ujian tulis, lisan, maupun praktek dengan sebaik mungkin dan dinyatakan kompeten. Jadi nanti pilihannya cuma ada dua, kompeten dan belum kompeten. Kalau misalkan belum kompeten, berarti ya sertifikasi ini tidak bisa memberikan kalian sertifikat seperti itu ya. Nah, untuk ujian tulisnya nanti ada paket kompetensinya itu berdasarkan SKKNI ini, di mana SKKNI-nya bisa kalian baca ya secara lengkap. Yang 17 unit kompetensi ini di webnya Cemeng juga sudah dituliskan linknya di situ untuk bisa kalian download ya, sehingga kalian bisa membaca-baca sekilas tentang apa saja unit kompetensi yang akan diujikan di dalam sertifikasi ini. Jadi di sini ada 17 unit kompetensi, di mana nantinya untuk soal-soal ujian tulis, baik itu pilihan ganda maupun esai, itu semuanya berdasarkan unit kompetensi ini. Jadi ada 17 mulai dari mengidentifikasi alur proses, kemudian menghitung neraca massa, neraca energi, kemudian menyiapkan bahan kimia untuk proses produksi, mengoperasikan peralatan penukar ion sederhana, mengoperasikan peralatan HE, kemudian mengoperasikan evaporator, kondensor, cooler, distilasi, kompresor, blower, vakum pump, kemudian mengontrol distribusi uap, kemudian mengoperasikan unit cooling water system, instalasi pemrosesan air boiler, dan juga terakhir adalah instalasi mengolah air proses. Jadi tidak hanya di alat distilasi maupun FFE yang akan kalian ujikan nantinya di dalam, khususnya di dalam ujian tulisnya ya, dan juga tes lisannya. Itu tetapi juga ada unit utilitas yang perlu kalian pelajari. Jadi unit utilitas mulai dari kompresor, blower, sampai di air proses. Ini semua di unit utilitas. Jadi perlu kalian pelajari betul untuk bagaimana sistem utilitas yang ada di dalam pilot plan itu. Ya. Nah, untuk pilihan gandanya di sini tidak hanya
dari 17 UK ini, unit kompetensi ini, hanya 1 sampai 17 kecuali 2 dan 3 yang tidak masuk ke dalam pilihan ganda, materi di pilihan ganda. Kenapa? Untuk yang materi unit kompetensi 2 dan 3 ini akan masuk di esai. Ya, jadi esainya nanti khusus untuk menghitung neraca massa, neraca energi. Itu. Tetapi kalau untuk pilihan gandanya adalah dari 1 sampai 17 kecuali 2 dan 3. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan saya bahas dari tiap UK ya. Jadi di sini akan saya berikan gambaran apa saja di sini yang akan masuk ke dalam soal-soal pilihan ganda di tiap UK. Ya, jadi kalian bisa mempelajari sesuai dengan kisi-kisi yang akan saya sampaikan sehingga kalian nanti bisa menjawab semua soal-soal pilihan ganda dengan sebaik mungkin. Seperti itu. Sehingga nilai 70 bisa kalian lewati, ya. Nah, kita mulai dari UK 1, unit kompetensi 1 di sini untuk mengidentifikasi alur proses. Alur proses seperti yang kalian ketahui di sini pasti akan berhubungan dengan proses flow diagram. Jadi kalian silakan pelajari semua proses flow diagram khususnya untuk dua alat utama yaitu distilasi dan juga FFE. Ya. Nah, di sini biasanya akan berhubungan sebelum kalian melakukan praktikum ya, observasi prakteknya nanti kalian biasanya akan diminta untuk mengisi worksheet dan logsheet, di mana nantinya worksheet dan logsheet di sini akan berisi tentang, kalau worksheet di situ tentang lembar kerja mulai dari alat apa saja yang digunakan, kemudian kondisi operasinya bagaimana tercapainya selama proses berlangsung, ya, mulai dari suhu, tekanan, kemudian flow rate, densitas, dan segala macam tentang laporan untuk analisis datanya, gitu, sampel yang telah kalian dapatkan. Sedangkan kalau untuk logsheet di sini adalah untuk kalian mencatat bagaimana kondisi dari alat yang akan kalian gunakan. Kondisi awalnya itu seperti apa, itu yang kalian lakukan checklist. Apakah sudah baik alatnya, ataukah ada seperti apa, sehingga ketika proses selesai, seharusnya alatnya akan kembali seperti semula. Ya, itu adalah fungsi dari logsheet. Nah, sekarang untuk di worksheet dan logsheet di sini tidak perlu menuliskan properti dari bahan. Karena apa? Properti bahan di sini sebenarnya misal seperti boiling point-nya berapa dari bahan yang digunakan, kemudian bagaimana volatilitas dari bahan yang digunakan, kemudian selain itu viskositas densitas dari bahan yang digunakan seperti apa, sifat dari bahannya secara K3-nya seperti apa, itu tidak perlu kalian tuliskan di worksheet dan logsheet. Karena apa? Di sini untuk properti bahan itu akan dituliskan dan sudah tercantum di dalam MSDS. Sehingga, sudah tahu kan ya MSDS? Atau baru dengar hari ini MSDS? Sudah pernah, Bu. Apa itu MSDS? Kepanjangannya apa? Material Safety Data Sheet. Oke, material safety data sheet di mana di dalam MSDS di sini pasti semua properti bahannya itu sudah tercantum termasuk tentang K3-nya. Bagaimana cara penanganan bahan ketika kalian gunakan, apa saja APD yang harus kalian gunakan ya ketika berkontak dengan dengan bahan tersebut. Sehingga seharusnya setiap mahasiswa sebelum kalian melakukan praktikum, terutama yang berhubungan dengan bahan kimia, kalian baca terlebih dahulu bagaimana MSDS-nya, ya. Bagaimana sifat dari bahan tersebut, apakah bahan tersebut korosif, mudah terbakar, ataukah beracun, atau yang lainnya. Itu harus kalian ketahui betul, ya. Nah, kemudian kalau untuk di alur proses tadi berhubungan dengan PFD yang biasanya soal-soal yang keluar itu adalah tentang seperti ini contohnya. Di sini. Coba ada yang bisa menjawab? Kalau misalkan contoh soalnya seperti ini. Dalam membaca PFD dari suatu proses terdapat gambar sebagai berikut, kecuali A, simbol K3, B, nomor aliran, C, simbol alat industri, D, kode alat industri. Kira-kira apa jawabannya? A. Yang A, Bu, kayaknya. Yang A, simbol K3. Simbol Kalian, K3. ya,
PFD sudah belajar ya tentang PFD, tentang apa saja bagian-bagian yang ada di dalam PFD, sudah tahu ya? Sudah. Sudah, Ibu. Kira-kira apa aja kalau yang ada di PFD? Nomor aliran, Simbol alat industri, kode alat simbol industri. kode alat industri. Kode alat industri, nomor aliran, simbol alat industri, kode alat industri, dan biasanya juga ada material balance ya, ataupun kondisi di setiap alatnya, di situ suhu, tekanan, fluid, itu biasanya ada, ya kan? Nah, iya benar, di sini karena kecuali, berarti jawabannya adalah simbol K3. Nah, kira-kira untuk soal pilihan gandanya itu mirip seperti ini, tetapi tidak sama persis. Jadi, kalian bisa mencoba menggali lagi semua soal-soalnya, terutama di tryout ya, coba kalian nanti cek lagi, yang kira-kira yang di situ akan berhubungan, pasti berhubungan dengan alur proses, sehingga nanti ketika kalian mendapatkan soal, kalian harus jeli di dalam pilihan ganda, apakah itu kecuali atau bukan, jadi harus dipahami betul apa yang dimaksud dengan PFD-nya itu sendiri. Ya. Kalau contoh PFD yang di dalam cooling film evaporator kan seperti ini, ada pasti kode alat, kemudian di situ alirannya aliran apa, seperti itu ya. Kemudian nomor aliran, kalau standarnya pasti ada nomor aliran dan juga kondisi operasi di tiap alatnya. Suhu, tekanan, fluid, seperti itu ya. Nah, kalau di sini ada juga TI, kemudian FI, ini kira-kira apa? Menunjukkan apanya? TI dan FI. Pengendaliannya. Indikator dan Indikator. Ya, indikator. I di sini indikator. T berarti temperature indikator. Kalau misalkan F itu apa? Kalau F apa? indikator. Fluid indikator ya. Kemudian yang lainnya PI di sini berarti pressure ya. Jadi di situ saran saya ketika kalian akan menjawab atau mengerti setiap proses di dalam distilasi maupun FFE, kalian mulailah baca dari PFD-nya. Jadi mulai dari PFD-nya, ini alurnya dari mana, masuk ke mana, kemudian di tiap alirannya itu ada valve berapa saja, mana yang harus dibuka, mana yang harus ditutup, ya. Kondisi operasi, kemudian kondisi dari bahan yang akan dimasukkan itu harus seperti apa. Dan jangan lupa juga harus mengetahui K3-nya, ya. Ketika kita melakukan membuka valve steam, kira-kira APD apa yang harus digunakan, itu harus benar-benar diperhatikan. Jadi semuanya akan terjawab ketika kalian benar-benar memerinci semua, mulai dari aliran yang dari atas sampai yang dari aliran steamnya, dikontakannya seperti apa, itu semua harus kalian pelajari dengan baik, ya. Itu adalah contoh ketika di alur proses. Nah, tadi untuk log sheet itu biasanya untuk mengecek semua kondisi alat sebelum digunakan, sedangkan kalau untuk worksheet di sini untuk mencatat ya hasil dari praktikum yang telah kalian lakukan, plus data perhitungan untuk analisis produknya. Seperti itu. Itu adalah bedanya antara log sheet dengan worksheet. Mungkin di soalnya nanti akan ada apa perbedaan antara log sheet dengan worksheet ya. Kemudian data apa saja yang dimasukkan di dalam worksheet, kemudian log sheet di situ berisi tentang apa saja. Itu silakan dipelajari lebih lanjut. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita ke unit kompetensi berikutnya? Nggak ada? Oke, saya lanjutkan. Ya. Kenapa? Tadi mau nanya? Enggak ya? Nah, di sini untuk UK 4, unit kompetensi 4 itu adalah menyiapkan bahan kimia untuk proses produksi. Ketika kita berbicara tentang menyiapkan bahan kimia, berarti kalian harus mengetahui sifat dari bahan kimianya. Sifat dari bahan kimia kalian bisa lihat di mana? MSDS. Sifat dari bahan kimianya kalian bisa lihat di MSDS ya. Kemudian nanti penanganannya kalian harus menggunakan APD apa. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika kalian kontak dengan bahan tersebut. Ketika bahan tersebut di situ mengenai mata, kulit atau apapun, itu bagaimana penanganannya. Itu harus kalian pelajari betul, ya.
Nah, dalam menyiapkan bahan baku di sini aspek K3-nya harus benar-benar diperhatikan dan biasanya soal-soal untuk pilihan gandanya akan berhubungan dengan K3 kebanyakan ya. Jadi di situ K3-nya mengenai bahan dan penanganannya tentang APD ya tadi yang sudah saya jelaskan, kalian pelajari. Biasanya soal-soalnya akan mengarah ke sana. Kemudian ada alat apa saja yang harus digunakan dalam penyiapan bahan kimia itu. Misal, ketika kalian akan mengukur densitas, kira-kira alat apa yang kalian gunakan atau yang kalian butuhkan? Untuk mengukur densitas perlu apa? Piknometer. Piknometer. Jadi piknometer yang harus kalian sediakan ya, salah satunya untuk mengukur densitas dari bahan kimia yang akan kalian gunakan. Seperti itu ya. Contoh-contohnya seperti itu. Kemudian simbol-simbol dari sifat bahan. Nah, simbol dari sifat bahan yang kalian gunakan itu bisa kalian lihat di mana? MSDS, Bu. Tetap MSDS ya. Jadi di MSDS di situ kan bisa melihat bagaimana simbol dan sifat dari bahannya, apakah dia mudah meledak, mudah terbakar, korosif, beracun, atau yang lainnya. Itu harus benar-benar kalian perhatikan betul ya. Kemudian konversi satuan. Nah, konversi satuan kira-kira kenapa dalam penyiapan bahan kimia kita perlu mengetahui konversi satuan dengan baik? Ada yang bisa memberikan ini Untuk jawaban? hitungan. Selain untuk mempermudah hitungan? Agar memperoleh komposisi bahan serta produk yang pas nantinya, Bu. Ya, kira-kira kalau misalkan salah satuan, ya, kalian salah membaca satuan, harusnya di situ adalah satuannya misal dalam satuan kilogram. Ternyata kalian membacanya di situ adalah satuan miligram. Apa yang akan terjadi? Tidak mencapai yang diinginkan, nilai yang diinginkan. Selain tidak mencapai nilai yang diinginkan, produk yang dihasilkan tidak sesuai, Bu. Karena produk mili yang ke kilo dihasilkan kan selisihnya juga jauh gitu, Bu. Ya, salah satunya itu. Kemudian mungkin nanti akan berimbas juga pada kondisi alat ya. Kalau yang secara lebih besar lagi, kondisi alatnya. Seharusnya kondisi alatnya di situ dioperasikan pada satuan miligram, ternyata kalian bacanya kilogram. Misalkan seperti itu. Itu kan sangat jauh ya perbedaannya. Makanya perlu benar-benar kalian perhatikan konversi satuannya. Ya. Nah, di dalam soal-soal pilihan gandanya nanti juga pasti akan ada konversi satuan. Salah satunya ketika kalian melakukan konversi satuan dari yang sering banyak digunakan itu ketika didistilasi ataupun di FFE, persen ya. Biasanya persen apa yang dibaca? Ada persen apa aja? Fraksi apa aja? Fraksi mol, fraksi massa, dan fraksi satunya? Volume. Fraksi volume. Nah, bagaimana misalkan di situ mengkonversi dari fraksi massa ke fraksi volume, fraksi massa ke fraksi mol, itu kalian harus tahu. Ya, sebagai teknik kimia nggak boleh kalian nggak bisa melakukan konversi satuan seperti itu. Nah, itu nanti kalian pelajari untuk bisa menjawab soal-soal pilihan gandanya dengan baik. Oke? Kemudian di situ langsung aja ya ke contoh soal. Kira-kira semacam apa contoh soal yang bisa menggambarkan dari yang tadi ya, yang 4 ya tadi ya. Untuk unit kompetensi keempat untuk menyiapkan bahan kimia dalam proses produksinya. Jadi di sini contohnya seperti ini. Syarat untuk ruang penyimpanan bahan kimia harus memenuhi kriteria berikut, yaitu A. Bersuhu dingin, B. Tidak meneruskan sinar matahari secara langsung, C. Tidak lembab, D. Semua jawaban benar. Jawaban mana yang benar? Semua jawaban Kira-kira? benar. Semua Iya, jawaban Kak. benar. Kenapa begitu? Karena Di lab begitu, Bu. Karena tidak semua bahan kimia itu sifatnya sama.
Jadi makanya harus suhunya jangan di dalam suhu yang panas ya, karena takutnya nanti meledak. Oke. Kemudian tidak meneruskan sinar matahari secara langsung, karena biasanya bahan kalau misalkan dikontak secara langsung dengan matahari pasti akan mengalami perubahan komposisinya di dalam ya. Kemudian tidak lembab juga gitu ya. Ini adalah salah satu contoh. Kira-kira masuk ke yang poin mana tadi ya? Termasuk yang ketiga, yang bahan, ataukah yang konvensi satuan, ataukah yang lainnya? Sifat bahan, sifat penanganan. Ya, sifat dan penanganan bahan ya. Ini adalah salah satu contoh. Makanya ini saya tekankan sekali lagi, ini hanya contoh soal yang saya berikan agar kalian mengetahui, punya gambaran, kira-kira pilihan gandanya nanti akan seperti apa. Tapi soal pilihan ganda yang akan kalian hadapi di ujian tulis nanti tidak sama. Ya, jangan hanya mengandalkan dari yang saya jelaskan ini. Kalian harus benar-benar banyak membaca dari modul yang telah kalian dapatkan. Oke. Kemudian, contoh lagi. Misalkan seperti ini. Apabila ditemukan simbol seperti gambar di bawah dalam sebuah kemasan bahan kimia, artinya adalah A. Bahan yang mudah terbakar, B. Bahan iritasi, C. Bahan yang mudah meledak atau eksplosif, D. Bahan beracun. Kalau gambarnya seperti ini, apa kira-kira? Bahan yang mudah terbakar. Mudah terbakar. Mudah terbakar. Ya, bahan yang mudah terbakar. Karena di sini simbolnya api ya. Jadi, Nah, sudah kekirim. Kamu ginikan terus. Jadi di situ kalian pelajari betul kira-kira simbol dari bahan kimia yang ada di dalam MSDS itu macamnya seperti apa, ya. Nah di sini kemudian untuk sebenarnya tentang K3 itu juga penting ya. Dan sebenarnya sudah di tiap unit kompetensi itu pasti akan ada K3-nya. Tetapi mungkin saya klasifikasikan sendiri untuk K3-nya agar kalian lebih mudah dalam memahami ya. Jadi ketika kalian akan menjawab tentang soal-soal K3 itu biasanya pasti berhubungan dengan prosesnya, mulai dari proses persiapan, startup sampai shutdown ya. Jadi perlu kalian perhatikan ketika membahas PFD tadi di tiap tahap persiapan kalian coba pelajari dan baca bagaimana dari K3-nya, APD apa saja yang perlu dilakukan, yang digunakan, kemudian ketika memang ada tidak normalan atau hal yang tidak diinginkan, apa yang harus kalian lakukan. Ya, itu mulai dari persiapan, startup dan shutdown harus kalian rinci lebih jauh lagi atau kalian bisa mendefinisikan apa saja yang harus dilakukan secara K3-nya. Gitu. Kemudian selain proses untuk K3 itu tentang bahan dan penanganannya juga pasti ya yang berhubungan dengan APD-nya nanti dan simbol-simbol dari sifat bahan kimia. Itu semua makanya saya bilang kalian bacalah dari PFD-nya kemudian kalian rinci lebih lanjut di dalam PFD tersebut mulai dari tahap persiapan, startup sampai shutdown. Nah, untuk bahan kimia biasanya simbol-simbolnya ada yang seperti ini ya. Kebanyakan yang seperti ini kalian pelajari. Kalau yang mudah meledak seperti apa simbolnya, ya. Kemudian mudah teroksidasi, mudah terbakar, sangat mudah terbakar. Di sini ada yang membedakan ya. Pasti akan ada suatu pembedanya dengan yang mudah terbakar. Kemudian yang berbahaya bagi lingkungan, bersifat korosif, iritasi, sangat beracun dan beracun. Itu semua coba kalian pelajari lagi untuk simbol-simbol dari sifat bahan. Oke. Sampai di sini yang ditanyakan dulu. Silakan. Sebelum kita masuk ke unit kompetensi kedua. Ya, silakan. Belum ada, Ibu. Oke, belum ada. Belum. Ya, kita masuk ke unit kompetensi 5 ya. Jadi unit kompetensi 5 di sini akan mengoperasikan peralatan penukar ion sederhana. Peralatan penukar ion sederhana, nama lainnya dalam bahasa Inggris biasanya disebut apa? Yang sering kalian dengar? Ion exchanger. Ya, ion exchanger. Jadi di sini mengoperasikan ion exchanger. Nah, kira-kira ion exchanger itu ada di mana? Di distilasi kah, di FFE kah, ataukah di utilitas?
FFE. Di FFE, ketika kalian belajar pilot pen dulu, apakah pernah ada atau menyebutkan tentang ion exchanger? Ion exchanger itu di pengolahan air, Bu, utilitas. Utilitas ya. Jadi untuk ion exchanger ini adalah untuk mengolah air ketika sebelum dimasukkan diproses menjadi air umpar boiler biasanya. Jadi adanya di unit utilitas. Tidak ada di unit FFE, tidak ada di unit distilasi. Seperti itu. Oke. Nah, di dalam UK5 ini yang perlu diperhatikan adalah kalian harus mengetahui betul tentang proses ion exchange itu seperti apa. Dia terjadinya seperti apa, pasti berhubungan dengan air umpan boiler. Sehingga nanti kalian dalam belajar tentang ion exchanger, kalian pahami bagaimana proses pertukaran ion itu terjadi dan apa yang ditukarkan. Air yang seperti apa yang perlu mengalami ion exchanger. Ya. Jadi di situ kalian perlu pahami betul prosesnya sehingga nanti bagaimana hasil yang akan dimasukkan ke dalam air umpan boiler. Kriterianya apa saja, syarat-syaratnya apa saja. Itu bisa kalian baca di mana? Bisa kalian baca di modul, semuanya sudah ada. Jadi tinggal kalian baca, kalian rangkum, dan kalian ingat-ingat sehingga nanti dalam mengerjakan soal-soal latihan pilihan gandanya ya di tryout maupun di dalam tes tulisnya nanti kalian bisa menjawab dengan benar ya. Selain proses yang perlu kalian pelajari, kalian juga perlu memahami proses tentang regenerasi. Jadi di dalam ion exchanger di situ biasanya ada proses yang namanya proses regenerasi yang dilakukan ketika biasanya resinnya di situ jenuh. Karena di dalam ion exchanger biasanya menggunakan resin ya. Ketika memang di situ sudah jenuh, pasti akan dilakukan regenerasi. Dan ketika regenerasi itu berlangsung, pasti akan ada beberapa valve yang perlu dikondisikan. Nah, itu kalian pelajari bagaimana kondisi valve-nya. Apa arti dari valve yang buka kiri, apa artinya valve yang buka kanan, itu semua ada di modul. Ya, silakan dibaca sendiri. Kemudian regenerasi itu biasanya dilakukan ketika saat jenuh tadi. Saat jenuh tadi itu ditandai dengan saat konduktivitas dari larutan umpan dan larutan produknya itu hampir sama. Konduktivitas dari larutannya ya yang hampir sama. Makanya dikatakan jenuh. Sehingga ketika jenuh, maka perlu dilakukan regenerasi. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kalian baca sendiri di dalam modul yang telah kalian dapatkan. Kemudian resin yang digunakan kalian harus kenalin juga bagaimana resin yang digunakan, sifat-sifatnya seperti apa, dan jika terjadi suatu oksidasi atau yang lainnya, apa yang harus dilakukan. Ya, itu dibaca lebih jauh. Nah, kita ke contoh soal. Contoh dari pilihan gandanya. Jadi, biasanya contoh dari pilihan gandanya akan seperti ini. Contoh saja ya, bukan soal yang akan keluar di tes tulisnya. Apa yang harus dilakukan saat resin terkontaminasi oleh zat pengoksidasi? Yang pertama, A, pilihannya menggunakan filtrasi karbon aktif dalam tindakan pretreatment. B, menggunakan iradiasi ultraviolet dalam tindakan pretreatment. C, menggunakan desikator. D, jawaban A dan B benar. Yang mana? D. B. Yang harus dilakukan adalah menggunakan D, Bu. iradiasi. Jawaban A dan B benar. Oh, D. Jawaban A dan B benar. Berarti perlu menggunakan filtrasi karbon aktif dan iradiasi ultraviolet dalam pretreatment. Iya. Ada jawaban yang lain? A saja. A saja. Menggunakan filtrasi karbon aktif. Oke. Nah, jawaban yang benar itu adalah A dan B. Ya. Untuk kita perlu mengkondisikan resin yang terkontaminasi zat pengoksidasi itu adalah kita perlu menggunakan filtrasi karbon aktif dan juga iradiasi ultraviolet pada proses pretreatment-nya. Jadi
kalian harus belajar lagi ya. Jadi di situ jangan hanya berpaku pada, oh di sini jawabannya A dan B benar, gitu. Tapi pahami prosesnya, pahami dari sisi untuk memperoleh resin agar tidak terkontaminasi dengan zat pengoksidasi, apa yang harus dilakukan, seperti itu dari contoh soal ini. Ya, jangan hanya terpaku pada, oh jawabannya kalau misalkan ada soal seperti ini, jawabannya seperti ini, gitu. Jangan, karena siapa tahu soalnya tidak persis seperti ini, dan pasti tidak akan persis, ya. Karena nanti yang akan kalau misalkan persis, nanti kalian dapat 100 semua ketika saya berikan seperti ini ya. Makanya saya ubah soalnya, tetapi tetap konsepnya pada konsep mengoperasikan peralatan ion exchanger. Seperti itu. Nah, untuk ion exchanger ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke HE? Nggak ada ya? Oke, kita masuk ke heat exchanger, di mana untuk heat exchanger di sini nantinya akan berhubungan langsung dengan unit kompetensi 8 dan 9. Makanya akan langsung saya jadikan satu dalam kisi-kisinya yang perlu kalian pelajari itu apa saja. Ya, di sini untuk heat exchanger pasti akan berhubungan pada alat distilasi dan FFE. Jadi kalian pelajari betul semua heat exchanger yang ada pada alat distilasi maupun FFE. Kalian sudah belajar pilot plan, ya meskipun secara teori saja secara daring, tetapi di situ kan pasti sudah ada penjelasan di distilasi, di alat distilasi, di alat FFE, HE yang terlibat itu apa saja, perubahan fasenya seperti apa, panas yang terlibatnya seperti apa, ya kan? Jadi itu perlu kalian pelajari lagi. Nah, ini berkaitan dengan apa saja? Berkaitan dengan yang pertama, kode dan nama alat. Jadi kalian harus mengingat ya, kode dan nama alat yang digunakan di dalam PFD itu seperti apa. Misalkan di distilasi fraksinasi ada yang namanya W2. W2 itu kira-kira alat apa ya? Gitu, ya. Jadi harus dilihat secara benar dan dipelajari dengan baik. Kemudian proses yang terjadi, apakah prosesnya di situ pemanasan saja tanpa melibatkan perubahan fase, hanya sekedar dipanaskan, ataukah pendinginan, apakah dia terjadi kondensasi, ataukah malah evaporasi atau yang lainnya. Itu kalian pelajari betul, ya. Sehingga nanti ini akan berkaitan dengan apa? Langkah pengoperasian. Langkah pengoperasian dari HE mulai dari persiapan, startup, pengoperasian, kemudian sampai shutdown. Semuanya itu harus diperhatikan untuk langkah pengoperasiannya. Dan juga fase yang terlibat di tiap aliran. Apakah fasenya di situ solid, liquid, atau vapor, terutama ketika HE tersebut mengalami perubahan fase, ya. Jadi itu harus benar-benar hati-hati dan harus dipahami dengan baik. Konsep termodinamikanya, kemudian konsep ATK-nya juga perlu dipahami lagi. Mulai dari feed sampai masuk ke dalam HE sampai keluarnya itu bagaimana perubahan fasenya. Sehingga nanti akan berhubungan dengan panas yang terlibat. Apakah panas yang ada di tiap alirannya itu termasuk panas yang sensibel ataukah laten, itu tergantung dari jenis fluidanya, ya. Jenis fluidanya apakah jenis fluida panas, apakah fluida dingin. Sehingga panasnya yang terlibat apakah panas sensibel, apakah panas laten, atau malah dua-duanya, panas laten dan panas sensibel. Itu perlu dipelajari lagi untuk di HE, ya. Kemudian pengkondisian valve-nya. Pengkondisian valve ketika ini berhubungan dengan langkah pengoperasian ya. Jadi di tiap langkah pengoperasian mulai dari persiapan, startup, pengoperasian sampai shutdown, itu valve mana saja yang harus dibuka, ditutup untuk mengalirkan air pendingin kah, atau mengalirkan steam kah, atau mengalirkan utilitas yang lain di dalam HE tersebut. Ya. Kemudian di sini yang perlu dipelajari lagi, ini siapa yang kira-kira ya? Yang perlu dipelajari lagi adalah tentang ketidaknormalan proses. Ya, ketidaknormalan proses plus tindakan penanggulangannya. Jadi ketidaknormalan proses, misal di situ steam yang masuk ke dalam heat exchanger tidak sesuai dengan yang kalian inginkan. Misalkan seharusnya 100 liter per menit, ternyata yang masuk itu di situ adalah 200 liter per menit. Apa yang harus kalian lakukan? Tindakan apa yang harus dilakukan? Itu dipelajari. Ya, untuk di tiap HE pada
tindakan penanggulangan ketika terjadi ketidaknormalan proses seperti itu, ya. Nah, ini semua bisa kalian pelajari seperti yang saya katakan tadi di dalam PFD kalian. Jadi semuanya pasti berangkat dari PFD. Ketika PFD yang kalian gunakan dan kalian baca, kalian pahami dengan betul tiap prosesnya, tiap alirannya itu seperti apa, terutama yang berhubungan dengan HE-nya. Insya Allah kalian pasti bisa menjawab dengan baik untuk soal tes tulisnya. Nah, untuk PFD-nya tidak usah kalian hafalkan, tetapi kalian harus ingat-ingat di mana letaknya. Jadi ketika letak untuk W1, W2, K1 ataupun yang lainnya itu di mana letaknya. Karena biasanya PFD-nya pasti akan dilampirkan di dalam soal. Seperti itu. Jadi kalian tidak usah khawatir, untuk PFD-nya pasti akan dilampirkan di dalam soal, tetapi untuk perincian bagaimana prosesnya itu kalian pelajari sendiri. Ya, ini adalah kisi-kisi yang akan menjadi soal di dalam pilihan ganda. Oh ya, sebelum saya lupa, pilihan gandanya nanti akan terdiri dari 100 soal ya. 100 soal untuk pilihan ganda, untuk ujian tulisnya, esai, kalau nggak salah itu 6 soal. 6. Ditambah. Kalau nggak salah 6 ya, kalau nggak salah ingat. Pokoknya nggak sampai 10 soal, seingat saya, tetapi 6-nya itu beranak ya, pada ABC seperti itu. Ya, itu adalah untuk heat exchanger. Nah, untuk contoh soalnya di dalam heat exchanger, untuk UKAN 6 ya, seperti ini. Misalkan pengoperasian W1 pada FFE counter current, valve V3, valve 4, valve 8, dan valve 10 harus dikondisikan A, terbuka penuh, B, tertutup, C, terbuka setengah, D, tertutup setengah. Yang mana? Di FFE, B, tertutup. kita tahu, lihat ya, lihat di modul. Karena counter current. Oke. Kemarin sempat sama Bu Ervin. Ya, jadi memang B ya, harus tertutup. Nah, kalian baca lagi, dilihat lagi di dalam PFD-nya. Valve 3, valve 4, valve 8, valve 10 itu seperti apa? Coba saya ke... Tadi slide berapa ya yang ada FFE? Nah ini. Tadi valve 3, 8, 10 ya. Nah, kalian cek di sini valve 8, ini adalah aliran yang keluar ya. Kemudian valve 10, ini juga aliran keluar. Sedangkan yang diinginkan itu adalah yang di W1 kan ya. Di W1 ini valve mana yang perlu ditutup dalam mengoperasikan nantinya. Sehingga aliran-aliran yang keluar harus ditutup. Karena kan di sini steam diharapkan akan langsung masuk ke HE-nya. Ya kan? Berarti ketika di sini steamnya harus masuk semuanya ke dalam W1, berarti yang aliran selain ke W1 ini ya harus ditutup. Salah satunya adalah 4, 3, kemudian yang ini adalah yang dari keluaran ya. Di sini harus ditutup juga. Ya. Kemudian yang 10 dari sini kan nanti akan masuk ke dalam evaporatornya. Di sini juga harus ditutup. Oke. Di sini bukan masuk, tetapi keluar ya. Karena di sini umpannya dari sini, ya, kemudian masuk ke dalam FFE, kemudian nanti akan keluar dan akan masuk ke dalam W1 seperti itu. Nah, itu yang perlu kalian cek lagi untuk tiap valve-nya seperti apa. Itu semua pasti akan ada di PFD-nya, ya. Jadi di UK 6. Oke, jadi itu untuk contoh ya dari langkah proses terutama dalam pengkondisian valve di dalam HE. Ya, jadi jawabannya kalau seperti ini adalah tertutup untuk W3, 4, 8, dan 10. Kemudian contoh lagi, misalkan ada seperti ini, data yang dibutuhkan untuk menentukan koefisien perpindahan panas overall pada peralatan perpindahan panas adalah A, laju alir dan suhu fluida masuk, suhu fluida panas masuk dan keluar sistem. B, laju alir dan suhu fluida dingin masuk dan keluar sistem. C, dimensi luas perpindahan panas
pada HE. B, jawaban A, B, dan C benar. Yang mana? D. Jawaban A, B, dan C benar. Oke, koefisien perpindahan panas overall itu simbolnya apa ya? Simbolnya apa? Untuk koefisien perpindahan panas overall. Kalau nggak salah U. Ya, simbolnya adalah U. Ya, biasanya kalau kalian masih ingat, Q sama dengan apa yang berhubungan dengan U? U? A Lanjut. sama delta T. Ya, U, A, Delta delta T. T. Seperti ini kan ya. Jadi Q adalah panas, U adalah koefisien perpindahan panas overall, A-nya adalah apa? Luas. Luas. Luas area ya, luas area kontak perpindahan panasnya, dan delta T. Delta T-nya di sini adalah selisih suhu ya yang masuk dengan keluar dari sistem. Nah, di sini untuk menentukan nilai U berarti apa saja yang perlu diperhatikan? Salah satunya adalah A. A di sini adalah jawaban yang C, ya kan? Ini luas perpindahan panas berarti A. Masuk ya kalau yang di C. Kemudian delta T, di sini tidak ada pilihan tentang delta T. Kemudian laju alir dan suhu dari fluida, kira-kira masih di mana? Apakah benar atau enggak? Suhu fluida panas, suhu fluida dingin. Jadi di sini yang berbeda adalah suhu fluida panas dan suhu fluida dingin. Masuk nggak dalam penentuan U? Masuk di delta T-nya, Bu. Di delta T untuk suhu ya. Untuk suhu Ya. di sini ada delta T. Kemudian untuk laju alir, masuk di mana? Q. Q. Karena persamaan Q itu apa? Selain dari UA delta T, sama dengan Dengan M, MCP. MC B. P delta T. delta T. Ya. Ini berlaku untuk apa? Untuk fluida panas dan untuk fluida dingin. Sesuai dengan asas Black, di mana Q lepas sama dengan Q serap. Gitu kan ya? Pasti Ya. nilai untuk Q yang lepas, itu lepas berarti kira-kira kalau yang melepas panas itu adalah fluida panas atau fluida dingin ya? Panas. Panas. Fluida panas. Fluida Kalau panas dingin melepas panas. Fluida dingin menyerap panas. Nah, jadi di situ fluida panas dan fluida dinginnya pasti akan memiliki Q, ya kan, dengan nilainya yang sama. Karena ada pertukaran panas tadi antara fluida panas dengan fluida dingin, sehingga Q yang di sini itu bisa diperoleh dan dihitung dari sini, MCP delta T. M-nya siapa? Lajunya bisa menggunakan laju alir yang fluida panas ataupun menggunakan laju alir yang fluida dingin. Seperti itu, makanya di sini jawaban A, B, dan C itu benar. Oke? Jadi di sini jawabannya adalah A, B, dan C benar. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Cukup jelas ya. Ini semua sudah kalian pelajari di dalam materi pilot plan seharusnya. Ya. Nah, kita masuk ke UK8. Nah, UK8 di sini berhubungan juga dengan HE, tetapi di sini lebih difokuskan kepada kondensor. Kira-kira kondensor itu termasuk HE nggak ya? Iya, Bu. Kenapa? Karena merubah suhu dari dari uap ke cair. Apanya itu? Perubahan suhu apa perubahan fase? Fase. Oh, fase. Selain itu, selain ada perubahan fase, untuk kondensor Juga ada di sini, perubahan suhu. ya, selain ada perubahan fase dan perubahan suhu, di dalam kondensor juga melibatkan fluidanya. Ada berapa fluida? Dua. Dua fluida. Fluida apa aja? Panas Fluida dan panas dingin. dan fluida dingin. Ya, karena di sini ada dua fluida yang digunakan di dalam kondensor, yaitu fluida panas dan fluida dingin, dikontakkan untuk mengubah salah satu fluida agar dia menghasilkan dari liquid menjadi, dari vapor menjadi liquid.
mengkondensasikan, proses kondensasi. Makanya kondensor di sini termasuk juga di dalam heat exchanger. Ada pertukaran panas di dalam kondensor tersebut. Ya. Nah, contohnya, contoh soal yang ada di dalam UK8 ini, misalkan seperti ini, yang berhubungan dengan ketidaknormalan ya. Tadi kan untuk di kisi-kisahnya ada tentang ketidaknormalan dan cara penanggulangannya, seperti itu kan ya. Nah, ini untuk yang kategori ketidaknormalan, misal ketidaknormalan kinerja kondensor W1 pada alat distilasi fraksinasi dapat dilihat dari beberapa kejadian berikut. A. Suhu keluar air pendingin melebihi target yang ditetapkan. B. Laju alir produk yang dikondensasikan menurun. C. Laju alir air pendingin terbaca setengah liter per menit. D. Jawaban A, B, dan C benar. Yang mana? Yang termasuk kondisi tidak normal. Untuk kondensor W1 pada alat distilasi itu kasus yang mana? A, B, C, atau D? Gimana? Untuk yang A, kira-kira kalau suhu air yang keluar dari kondensor tersebut itu lebih dari target yang ditetapkan, itu termasuk normal atau tidak? Kalau tidak ada perubahan suhu dari suhu air yang mau dikondensasikan masuk, tidak normal, Bu. Tidak normal, ya. Kemudian kalau untuk yang B, laju alir dari produk yang dikondensasikan menurun. Normal tidak? Atau sesuai dengan yang kalian harapkan tidak? Sesuai dengan kondisi SOP-nya tidak? Tidak. Laju alir produk yang terkondensasi itu menurun. Tidak ya. Kemudian laju alir dari air pendinginnya terbaca setengah liter per menit. Normal tidak? Itu tidak Normal. Normal. Seharusnya air pendingin di situ berada pada laju alir berapa? Setengah liter per menit? Enggak. Berapa? Masih ingat di distilasi harus dikondisikan pada berapa liter per menit? 2,5 ya kalau nggak salah, 2,5 liter per menit. Makanya di situ ketika terbaca setengah liter per menit itu kan tidak sesuai dengan SOP-nya. Makanya di sini yang termasuk kondisi tidak normal itu adalah jawaban A, B, dan C. Karena kalau suhu keluarnya di situ tidak sesuai dengan target yang diharapkan, berarti kan ada hal yang tidak sesuai. Apakah itu dari kondisi masuknya, ataukah pengkondisian valve-nya yang kurang benar, ataukah kondisi operasinya, tekanan, suhu, dan yang lainnya, seperti itu. Itu perlu dicek lagi. Rate-nya apakah sudah sesuai atau tidak, seperti itu ya. Kemudian laju alir dari produk yang dikondensasikan menurun. Tidak boleh, seharusnya tetap pada kondisi yang seharusnya. Gitu. Kemudian laju alir air pendinginnya harus sesuai dengan yang ketentuannya. Kalau tidak salah 2,5 liter per menit. Ya. Makanya itu adalah contoh ketika memang kejadian apa yang dikatakan sebagai tidak normal. Jika memang di situ tidak sesuai dengan SOP-nya, standar operasional kerjanya, berarti itu dikatakan tidak normal. Dan kalian harus mengetahui di semua aliran di dalam alat distilasi ataupun FFE, apa saja kira-kira yang menjadi kategori tidak normal tadi. Atau yang kalian ingat-ingat adalah bagaimana seharusnya kondisi di tiap alirannya. Sehingga ketika memang tidak seperti yang seharusnya, berarti itu tidak normal. Gitu, ya. Dan bagaimana cara penanggulangannya, itu kalian perlu pelajari juga. Oke. Kemudian contohnya lagi untuk di unit kondenser ya. Di sini misal ada hal berikut harus dilakukan saat proses shutdown dari kondensor W1 adalah apa saja yang perlu dilakukan ketika kita akan melakukan proses shutdown, gitu maksudnya. Yang A, suhu fluid dingin yang keluar dari TRC3 itu dipastikan mencapai suhu air normal, yaitu kurang lebih 27 derajat Celcius. Kemudian bukaan valve V1 ditutup melalui panel pengendali. Kemudian, sudah saya jawab ini ya. Ya, jawabannya A, B, dan C. A, B, C itu benar.
Kemudian C, aliran fluida panas dipastikan berhenti. Jadi ini semua adalah langkah proses yang perlu kita lakukan ketika kita akan melakukan shutdown atau mematikan kondensor yang ada di kolom distilasi, peralatan distilasi tidak fraksinasi, seperti itu. Nah, ini adalah 2 contoh ya untuk unit kompetensi yang 8, yaitu mengoperasikan kondensor. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada ya? Oke, kemudian untuk unit kompetensi yang ke-9, di sini juga saya kategorikan termasuk dari HE. Kira-kira kalau cooler itu apakah termasuk HE? Iya, masuk. Masuk. Karena apa? Ada perubahan suhu. Perubahan suhu. Apakah semua yang berubah suhu itu adalah termasuk heat exchanger? Heat exchanger berarti di situ pertukaran panas ya. Pertukaran panas. Heat panas, exchanger berarti penukar seperti itu ya. Sehingga proses heat exchanger di situ adalah proses pertukaran panas. Panas dari siapa? Biasanya panas dari 2 fluida, fluida panas dan fluida dingin. Ya. Tetapi ada juga suatu alat yang memang di situ hanya fungsinya sebagai pemanas saja atau pendingin saja, tanpa melibatkan pertukaran dari fluida panas dan fluida dingin, dari 2 fluida tadi. Sehingga sebenarnya kalau coolernya di sini memang hanya sebagai cooler alat untuk pendingin saja, berarti di situ tidak termasuk heat exchanger, karena tidak ada 2 fluida yang terlibat. Jadi kalau misalkan kalian biasanya akan sering terjebak antara heater dengan heat exchanger, ya kan? Nah, kalau heat exchanger itu pertukarannya terjadi pertukaran panas antara 2 fluida. Tadi ada fluida panas dan fluida dingin. Tapi kalau hanya sebagai heater, itu hanya untuk menaikkan suhu saja. Tidak bisa dia menggunakan fluida panas dan fluida dingin, tetapi di situ tidak terjadi perubahan fase. Atau dia hanya menggunakan alat dari luar ya yang memang di situ hanya memberikan efek perubahan suhu saja, tidak sampai mengubah fase. Makanya hati-hati dalam menyebutkan kata heat exchanger, heater, dan cooler. Seperti itu. Itu akan ada perbedaan konsep. Kalau misalkan heat exchanger tadi pasti ada 2 fluida yang saling bertukar panas. Gitu. Tapi kalau heater dan cooler mungkin menggunakan 2 fluida, tetapi mungkin juga tidak menggunakan 2 fluida, hanya menggunakan alat dari luar. Alatnya apa? Alat pemanas atau alat pendingin. Seperti itu ya. Nah, contoh untuk pengoperasian cooler, contoh soalnya adalah seperti ini. Misal setelah menggunakan APD, hal yang harus dilakukan dalam tahap persiapan sebelum startup peralatan cooler adalah A. Melakukan pengecekan suhu fluida, B. Melakukan pengecekan pompa, C. Jawaban A dan B benar, D. Jawaban A dan B salah. Yang mana? Kira-kira setelah menggunakan APD, APD-nya sudah lengkap, berarti untuk tahap persiapan ya sebelum startup cooler apa yang harus dilakukan? Apakah perlu melakukan pengecekan suhu fluida, apakah perlu melakukan pengecekan pompa, atau harus melakukan pengecekan suhu dan pompa? Atau tidak perlu melakukan pengecekan suhu dan pompa? Untuk jawaban yang B. Yang mana? Jawaban yang benar yang mana? Melakukan pengecekan pompa itu benar, Bu. Tapi kalau suhu fluida itu dilakukannya waktu kapan, Bu? Jadi kapan coba? Sebelum kalian melakukan startup juga, kalau misalkan suhu fluida enggak kalian cek, fluida dinginnya misalkan suhunya masih panas. Bagaimana untuk melakukan peralatan startup-nya? Kan pasti harus ditunggu sampai dia dingin dulu. Ya kan? Mungkin coolernya sudah dilakukan sudah digunakan di sebelumnya.
di pagi hari, kalian kebagiannya di sore hari, misalkan yang seperti itu. Nah, itu kan harus dicek juga apakah suhu untuk fluida dinginnya di situ perlu dikondisikan lagi sesuai dengan yang diharapkan atau memang langsung sudah sesuai sehingga bisa langsung digunakan. Jadi cek suhu fluida dan juga cek kondisi pompa itu perlu untuk tahap persiapan dari startup peralatan cooler. Ya. Itu adalah contoh untuk mengoperasikan cooler. Contoh soal lagi yang satu di sini ada berikut ini merupakan pengoperasian cooler secara manual. Sesuai prosedur adalah A. Membuka katup air pendingin dan fluida panas secara perlahan. B. Mengamati proses yang sedang berlangsung dengan hati-hati. C. Mencatat suhu fluida dingin dan panas yang masuk dan keluar dengan teliti. D. Jawaban A, B, dan C benar. D. Jawaban A, B, dan C benar. Ya, jadi di sini untuk proses pengoperasian, ketika kalian mengoperasikan cooler, maka kalian harus membuka katup air pendingin dan fluida panasnya itu secara perlahan, agar di situ rate-nya seimbang ya, jadi tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat, seperti itu. Jadi perlahan-lahan sampai di situ sesuai dengan yang kalian inginkan di rate berapa, seperti itu. Kemudian mengamati proses yang sedang berlangsung dengan hati-hati. Ini berkaitan dengan APD yang harus kalian gunakan juga, ya. Kemudian mencatat suhu fluida dingin dan panas yang masuk ke dalam dan keluar dari sistem. Terus itu kalian tulis kira-kira mencatat suhu fluida dingin dan panas ini di mana? Menuliskannya di lembar apa tadi untuk mencatat setiap kondisi operasi yang telah kalian lakukan? Worksheet. Di worksheet ya. Jadi di worksheet untuk kalian mencatat semua kondisi operasi yang sedang berlangsung seperti itu. Nah, sekarang untuk pengoperasian evaporator. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Jadi kita masuk ke pengoperasian evaporator. Berarti alatnya adalah alat FFE, yaitu falling film evaporator. Ini berkaitan dengan proses ya. Jadi semua proses di dalam FFE mulai dari umpannya seperti apa, kemudian masuk ke alat mana, alirannya dari mana ke mana, itu kalian benar-benar pelajari. Dan juga yang perlu diperhatikan di sini adalah konfigurasi. Konfigurasi untuk FFE ada co-current dan counter current kan ya. Nah, itu kalian harus perhatikan betul apa perbedaan antara co-current dan counter current. Nah, kemudian bahan yang digunakan untuk alat FFE itu apa saja, itu kalian harus tahu. Jangan sampai ketika ditanya tentang FFE, bahan yang kalian gunakan nantinya kalian menggunakan bahan untuk distilasi. Ya, jadi itu tidak sesuai dengan yang ketentuan ya. Kemudian kode dan nama alat yang digunakan. Kode dan nama alat yang digunakan kalian bisa pelajari di PFP tadi. Langkah pengoperasian, mulai dari persiapan, startup, pengoperasian, sampai shutdown. Itu harus dipelajari semuanya. Ya, itu berkaitan dengan apa? Pasti akan berkaitan dengan pengkondisian valve dan juga APD serta K3-nya. Ya, untuk langkah pengoperasian FFE ini. Kemudian pembacaan parameter. Nah, pembacaan parameter tadi seperti FI, TI, PI, itu semua kalian harus pelajari kira-kira FI berapa untuk membaca flow rate, seperti itu. Flow rate yang dari mana? Flow rate keluaran kah? Flow rate yang masuk ke dalam alat tertentu atau yang mana? Seperti itu ya. Itu perlu dipelajari juga, semuanya ada di PFD. Kemudian pengkondisian valve mana saja yang harus dibuka dan ditutup, itu dipelajari juga. Pastinya untuk mengetahui kondisi dari valve-nya, berarti kalian harus mengetahui proses yang terjadi. Alur prosesnya itu dari alat mana, dari aliran mana harus kemana, berarti dari situ aliran mana yang harus tidak boleh keluar, aliran mana yang harus selalu masuk di situ. Itu semuanya berkaitan dengan pengkondisian valve ya. Kemudian titik sampling. Nah, ini yang penting. Titik sampling dan analisis sampel, kalian harus mengetahui di mana letak titik samplingnya.
Mulai yang ini khususnya untuk yang FFA ya. Jadi di situ kan ada feed, kemudian ada distilat. Distilat yang dimaksud di dalam FFA yang seperti apa, bukan seperti yang didistilasi ya. Jadi harus dibedakan antara distilat yang ada di FFA dengan yang didistilasi. Kemudian ada yang dikondensat, ya, itu semua kalian pelajari lagi. Sampelnya itu akan dianalisis apa saja, itu yang juga perlu dipelajari. Misal analisisnya densitas, viskositas, ataupun konsentrasi, ya, itu perlu dipelajari. Dan pastinya ketidaknormalan proses plus tindakan penanggulangannya. Itu perlu kalian pelajari untuk alat FFA. Ya. Dari mana kalian belajarnya? Bisa kalian rinci dari PFD-nya. Dan PFD-nya pasti akan dicantumkan di dalam soal. Yang kalian pahami bagaimana alur prosesnya saja. Seperti itu. Kita langsung aja masuk ke, oh ya, untuk materi FFA, mungkin ada yang lupa atau seperti apa, bisa kalian pelajari lagi ya dari video pembelajaran saya, bisa kalian cek di YouTube ini. Nanti akan saya share ke kalian untuk materinya, mungkin kalian ada yang lupa atau seperti apa untuk penjelasan tentang proses di FFA. Ataupun bisa menggunakan video pembelajaran dari Bapak Ibu dosen yang telah kalian ikuti waktu di mata kuliah pilot pen, seperti itu, ya. Kita langsung aja ke contoh soal untuk mengoperasikan evaporator. Di sini, misal ada salah satu titik samping yang harus dicatat untuk evaluasi neraca panas pada W1, yaitu A, suhu kondensat, B, laju alir kondensat, C, A dan B salah, D, A dan B benar. Untuk mencatat neraca panasnya apa diperlukan? Jawabannya yang mana? A dan B benar. A dan D benar. D ya, delta ya. Jadi di sini suhu kondensat harus dicatat, laju alir kondensat juga harus dicatat. Kira-kira ini akan berkaitan dengan apa kalau di neraca panas tadi? Rumusnya tadi apa? I sama dengan MCP delta T. Jadi di sini pasti akan berkaitan dengan ini, makanya suhu kondensat itu perlu kalian catat untuk mengetahui di delta T-nya. Laju alir kondensatnya itu perlu kalian juga catat untuk mengetahui M-nya. Untuk CP kan bisa kalian cek sendiri ya dari literatur. Seperti itu ya. Kemudian untuk contoh berikutnya, di sini berikut ini yang bukan termasuk dalam tahapan startup FFA dengan konfigurasi counter current, yaitu A, tekan tombol on pada P2 pada panel pengendali, B, nyalakan panel pengendali dengan memutar tombol switch ke arah on, C, tekan tombol off pada pompa P1 di panel pengendali dan atur laju alir feed. C, setting bukaan V1 untuk aliran steam dari panel pengendali. Yang bukan termasuk dalam tahap startup, kira-kira yang mana? Yang mana? C. C. Kenapa? Kenapa yang C? Karena pompa P1 itu sebenarnya on, Bu, untuk ya, ketika startup harusnya P1 di-on-kan ya, bukan malah di-off-kan ya. Jadi harus hati-hati dalam membaca setiap pilihan yang ada di dalam soal. Jadi P1 di situ harus di-on-kan agar bisa mengatur laju alir feed. Nah, di sini kalau di-off-kan bagaimana cara mengatur laju alir feed-nya, gitu kan ya. Jadi itu adalah contoh soal untuk mengoperasikan evaporator. Ini berkaitan dengan titik samping tadi dan juga bagaimana langkah proses yang perlu dilakukan ketika startup FFA. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau belum dipahami?
Ada ya. Jadi untuk PFD-nya di situ kalian pelajari betul, mulai dari fit-nya dari mana, bahannya apa, kemudian di situ dimasukkan ke tangki nomor berapa, alirannya seperti apa, dan perbedaan antara co-current dan counter-current itu seperti apa. Termasuk di aliran steam-nya ya, berarti untuk co-current dan counter-current. Silakan kalian pelajari lebih lanjut. Oke. Nah, kita masuk ke UK berikutnya, yaitu UK 10, di mana UK 10 ini adalah mengoperasikan peralatan distilasi. Jadi kalau tadi kita belajar tentang FFE, nah di sini adalah tentang distilasi. Untuk distilasi, kisi-kisinya sama persis dengan yang di FFE, ya, termasuk bahan apa saja yang digunakan, kode dan nama alat yang digunakan, langkah prosesnya, langkah pengoperasian ya, pembacaan parameternya, kemudian di situ pengkondisian valve-nya, valve mana saja yang harus dibuka dan ditutup, titik samplingnya, analisis sampel, di mana saja, dan menggunakan apa saja. Misalkan densitas. Nah, ketika analisis sampel yang kalian perlu pahami itu tidak hanya prosesnya ya, misalkan untuk densitas, oh berarti untuk mengukur densitas dari suatu larutan, misalkan seperti itu. Tidak hanya seperti itu, tapi kalian juga pahami alat apa yang dibutuhkan untuk mengukur densitas itu. Jadi itu perlu kalian breakdown lagi sehingga kalian bisa ketika ada soal yang seperti itu kalian bisa menjawabnya dengan benar ya. Kemudian sistem pengamanan. Nah, sistem pengamanannya di situ apakah melibatkan safety valve ataukah yang lainnya itu perlu kalian pelajari di peralatan distilasi ini. Jadi ketika ada hal yang tidak sesuai dengan proses, biasanya sistem pengamanan apa yang langsung akan bekerja seperti itu untuk mengembalikan proses agar kembali normal. Ketidaknormalan proses dan tindakan penanggulangannya perlu dipelajari. Ini semua bisa kalian lihat dan kalian pelajari di dalam PFD-nya. Seperti itu ya. Kemudian kita langsung aja masuk ke contoh soal untuk distilasi. Nah, misalkan ada seperti ini. Beberapa sistem pengamanan yang terdapat dalam peralatan distilasi kecuali A. Steam trap, B. Pengaturan bypass pada aliran dari tangki umpan ke preheater, C. Control valve untuk steam sebelum masuk ke boiler, D. Katup udara. Yang termasuk sistem pengamannya yang mana? Untuk alat distilasi? Kecuali yang mana? Yang mana? A, B, apa C, atau D? Halo? Ini masih dengar suara saya atau sudah Iya, keputus? masih dengar, Bu. Masih, Bu. Ya, gimana? Jawabannya apa? Tinggal milih aja loh. A, B, C, atau D. B. B, pengaturan bypass pada aliran dari tangki umpan ke preheater. Itu tah? Iya. Yang lain ada lagi? Yang benar itu adalah yang D, katup udara. Karena sistem pengamannya itu ada steam trap. Ketika memang ada steam yang terjebak di situ pasti langsung akan steam trap-nya bekerja. Kemudian pengaturan bypass pada aliran dari tangki umpan ke preheater itu diperlukan untuk aliran yang masuk ke preheater itu sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau misalkan tidak sesuai bisa langsung bypass-nya itu diatur. Control valve namanya control valve, berarti di situ valve untuk pengendali. Jadi untuk steam yang masuk dari boiler itu bisa menggunakan control valve untuk mengatur agar sesuai dengan yang diharapkan, sehingga ketidaknormalan proses bisa
diminimalkan. Seperti itu. Ya. Kemudian, ini contoh kedua, misalkan beberapa data sampel yang harus dilaporkan saat proses distilasi sudah steady state adalah sebagai berikut. Apa aja? Yang pertama, apakah konsentrasi umpan, produk atas, dan produk bawah, laju alir umpan, produk atas, dan produk bawah, kemudian suhu umpan, suhu produk atas, dan suhu produk bawah. Jadi apakah konsentrasi, laju, alir, apakah suhu yang harus dilaporkan? Laju alir umpan. Tanya laju alir? Jadi ini maksudnya konsentrasi, yang dimaksud adalah konsentrasi baik umpan, produk atas, dan produk bawah gitu ya. Kemudian laju alir, di sini adalah laju alir untuk umpan, produk atas, dan produk bawah. Kemudian untuk suhu, suhu umpan, suhu produk atas, dan suhu produk bawah. Yang Gitu. C, Bu. A, B, C benar. A, B, C benar. Ya, jadi semua data ini harus kalian laporkan. Kenapa? Karena nanti konsentrasi berarti yang namanya distilasi tujuannya untuk apa ya? Yang dipilotkan itu tujuan untuk proses distilasinya untuk mendapatkan apa? Mendapatkan itu Konsentrasi yang lebih pemurnian tinggi. yang lebih baik. Pemurnian. Pemurnian. Konsentrasi yang lebih tinggi, Bu. Konsentrasi dari siapa? Produk atas. Produk atas. Bahannya apa sih kalau didistilasi itu? Etanol. Etanol saja? Etanol air. Bu. Air. Etanol air, Bu. Campuran ya, Oh, campuran etanol air. Kalau cuma etanol saja, nggak mungkin, pasti akan ada lainnya. Ngapain kalian mendistilasi etanol yang sudah murni? Kan tidak mungkin, ya kan? Nah, di situ kalian ingin mendapatkan konsentrasi etanol yang lebih tinggi dengan menggunakan proses distilasi, di mana etanolnya di situ campuran dengan air. Nah, makanya di sini konsentrasi perlu kalian laporkan agar kalian mengetahui apakah tujuan dari distilasinya tercapai atau tidak, ya kan? Karena yang ingin kalian dapatkan adalah konsentrasi dari produk atas lebih tinggi dibandingkan konsentrasi dari umpan. Konsentrasinya siapa? Konsentrasinya dari etanol. Meskipun nanti tetap ada campuran dengan airnya, tetapi konsentrasi etanolnya diharapkan lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di umpan. Seperti itu ya. Kemudian laju alir. Laju alir di sini perlu dilaporkan juga, karena apa? Laju alir dari umpan, produk atas dan produk bawah itu akan berkaitan dengan konsentrasi juga nantinya. Suhu juga perlu. Dan selain itu, selain ke konsentrasi, tadi laju alir dan suhu ini akan berkaitan dengan neraca panasnya yang akan kalian hitung di dalam laporan. Seperti itu ya. Itu adalah untuk soal di peralatan distilasi. Sampai sini ada yang ditanyakan? PFD-nya seperti ini ya, kalau kalian masih ingat. Jadi kalau untuk proses di distilasi, karena saya kemarin nggak kebagian yang distilasi, kalian bisa melihat kembali video pembelajaran dari dosen pengampu kalian masing-masing ya untuk proses distilasi itu seperti apa, kemudian titik samplingnya di mana saja, dan juga pada titik sampling tersebut apa saja yang akan kalian ukur dan kalian hitung ya, seperti densitas, kemudian tingkat alkoholnya mungkin atau apapun, dan alat apa yang digunakan ketika menganalisis sampel tersebut. Seperti menganalisis kadar alkohol, biasanya menggunakan alat apa? Masih ingat? Apa, Bu? Alat untuk menganalisis kadar alkohol di dalam peralatan distilasi. Kemarin sudah belajar? Alatnya apa namanya? Lupa? Ada ingat alat untuk menganalisis kadar alkohol? Menggunakan alat apa namanya? Oh ya, ada ingat. Alkohol? Alkohol meter. Alkohol meter ya.
Jadi di situ alkohol meter digunakan untuk mengetahui konsentrasi alkohol di umpan maupun di produk atas dan produk bawah. Jadi itu yang digunakan. Ya, jangan sampai lupa. Dan diperhatikan juga ketika nanti praktikum, alkohol meter di situ bekerja pada suhu berapa. Pengukurannya itu harus pada suhu berapa. Itu harus dicek, kalau nggak salah di suhu 20 derajat Celcius. Nanti kalian cek lagi ya. Nah, itu adalah untuk penjelasan dan kisi-kisi pada UK atau unit kompetensi peralatan distilasi. Nah, selanjutnya ada di UK 11, yaitu tentang mengoperasikan kompresor. Nah, kompresor di sini berarti masuk di unit apa? Unit distilasi, FFE, ataukah utilitas? Untuk kompresor, Utilitas, Bu. di unit utilitas ya, untuk kompresor ini, yang perlu kalian pelajari adalah tentang prinsip kerja dari kompresor. Biasanya ada di belakang ya, untuk tempatnya. Ini satu ruangan dengan boiler dan juga heat exchanger, kemudian ion exchanger, bukan heat exchanger ya, ion exchanger, boiler, dan juga kompresor itu ada dalam satu unit di unit utilitas. Kalian bisa lihat sendiri nanti, dan kalian pelajari bagaimana prinsip kerjanya. Jadi apa yang diproses untuk mendapatkan apa. Mulailah dari feed-nya apa, diprosesnya menggunakan apa, mendapatkan hasilnya itu apa, dan dialirkan kemana. Jadi dari situ kalian akan mengetahui bagaimana prinsip kerja dari kompresor itu sendiri. Sehingga dari situ kalian juga akan mengetahui bagaimana langkah pengoperasiannya, mulai dari persiapan, startup, pengoperasian, sampai shutdown. Ya. Dan juga jangan lupa tentang ketiganya, APD terutama ya, untuk mengoperasikan kompresor itu apa saja yang perlu dipakai dan perlu kalian perhatikan. Kemudian jika terjadi ketidaknormalan proses, tindakan apa yang harus dilakukan? Itu kalian pelajari, dan yang dimaksud dengan ketidaknormalan prosesnya itu proses yang mana saja, variabel apa yang tidak sesuai, itu kalian pelajari lagi. Ya. Nah, ini adalah contoh untuk unit kompetensi 11. Misal, berikut ini ada tahapan startup untuk kompresor yang tidak sesuai prosedur, itu adalah yang satu ada tentang tekan tombol on atau off pada posisi on. Ketika startup ya, hubungkan kompresor dengan daya listrik. Memastikan tekanan pada regulator sudah sesuai dengan yang diharapkan. Ataukah memutus sambungan listrik pada kompresor. Yang tidak termasuk tahap startup itu yang mana? 1, 2, 3, 4. Memutus sambungan listrik pada kompresor. Seharusnya diapakan? Disambung. Disambung karena proses Dari startup. Ya. Startup. Karena proses startup. Kecuali kalau pertanyaannya adalah proses shutdown. Ya, kalau proses shutdown berarti memang harus diputus sambungan listriknya. Seperti itu. Ya. Ini adalah contoh untuk soal di unit kompetensi 11. Kemudian untuk unit kompetensi 12 hampir sama, yaitu tapi di sini menggunakan alat blower. Nah, blower yang perlu kalian pahami sama kayak yang di kompresor tadi tentang prinsip kerjanya, feed-nya apa, diproses seperti apa, produknya apa, kemudian produk tersebut dialirkan kemana, gitu. Yang kalian pelajari, kemudian proses pengoperasiannya mulai dari persiapan startup, pengoperasian, shutdown, apa saja yang perlu dilakukan. Standar kerja operasionalnya harus kalian pelajari. Kemudian tentang K3 dan APD-nya, tentang ketidaknormalan proses dan tindakan penanggulangannya, kalian juga harus perhatikan untuk di blower. Nah, langsung ke contohnya. Misal di sini ada contoh tentang berikut adalah tindakan keselamatan kerja yang harus diperhatikan pada pengoperasian peralatan blower. A. Menggunakan coverall. B. Panel dialiri listrik bertegangan tinggi. C. Menggunakan masker, safety helmet, sepatu tertutup. D. Jawaban A, B, dan C benar. Dalam pengoperasian blower, apa saja yang harus diperhatikan?
A saja, B saja, C saja, atau A, B, dan C? Yang mana jawabannya? A, B, dan C. Bu. Yang D ya. Jawaban A, B, dan C benar. Jadi kalian harus menggunakan coverall ya, yang biasanya kalian gunakan untuk praktikum di pilot plant. Bukan just lab ya, tapi coverall. Kemudian panel yang dialiri listrik itu bertegangan tinggi karena di sini menggunakan peralatan blower ya. Dan pasti harus menggunakan masker, safety helmet, dan sepatu tertutup. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke UK 13, vakum pump. Ini juga sama, vakum pump ada di unit utilitas juga. Ya, yang perlu kalian pelajari dan kalian pahami adalah prinsip kerja dari vakum pump itu seperti apa, mulai dari fitnya apa, prosesnya bagaimana, produknya apa, langkah pengoperasiannya, bagaimana mulai dari persiapan, startup, pengoperasian, sampai shutdown. Kemudian ketiganya, tentang APD apa yang harus digunakan, dan tentang ketidaknormalan proses serta tindakan penanggulangan. Contoh untuk soal di unit kompetensi 13 ini, misalkan P1 atau valve out pressure pada peralatan vakum pump, di situ dibuka pada saat kapan? A, pada saat startup, B, pada saat operasi, C, pada saat persiapan, D, pada saat shutdown. P1 kira-kira dibuka saat? Persiapan. Persiapan. Operasi. Jadi kalau P1 untuk, coba nanti kalian cek ya di modulnya, P1 itu dibuka ketika tahap operasi. Biar nggak Ya. overpressure. Iya, seperti itu. Makanya nanti dicek lagi ya, dibaca lagi di modulnya. Untuk V1 itu letaknya di mana, kemudian, oh kalau letaknya di sini berarti ketika di startup itu dikondisikan seperti apa, ketika pengoperasian dikondisikan seperti apa. Ya, dibaca lagi ya untuk di modulnya. Kemudian untuk UK14 yaitu mengontrol distribusi uap. Ini akan berkaitan dengan UK16. Di mana distribusi uap di sini berarti berhubungan dengan boiler ya. Ini juga ada di unit utilitas. Prinsip kerja dari unit utilitas ini, terutama untuk boilernya, kalian pelajari. Di boiler itu terdiri dari alat apa saja untuk menghasilkan air umpan boiler. Itu kalian pelajari ya. Dan prinsip kerja dari boiler itu sendiri itu seperti apa. Ini pasti akan berkaitan dengan ion exchanger tadi dan juga reverse osmosis. Karena untuk mengkondisikan airnya, air yang dimasukkan ke dalam boiler itu memang sesuai dengan syarat untuk menjadi air umpan boiler. Langkah pengoperasian boiler, mulai dari persiapan sampai shutdown, ketiganya, ketidaknormalan proses, itu juga harus kalian pelajari. Ya. Contohnya untuk soal di UK14 ini, saat level air pada gelas penduga pada peralatan boiler itu kurang dari batas minimal valve air umpan boiler harus A dibuka, B ditutup, C dikendalikan, D ditiup. Dibuka Dibuka agar apa? agar airnya bertambah dan mencukupi batas minimal. Oke. Karena di sini tadi pertanyaannya kurang ya. Ketika level air di dalam boilernya itu yang terbaca pada indikator gelas penduga itu kurang dari batas minimal, maka airnya harus ditambahkan dengan cara membuka valve-nya. Seperti itu ya. Jadi itu adalah contoh untuk soal di unit kompetensi 14. Untuk pemrosesan air boiler, ini adalah unit kompetensi 16 ya. Makanya tadi saya bilang bahwa UK14 itu berkaitan dengan UK16, di mana UK16 itu tentang mengoperasikan instalasi pemrosesan air boiler. Nah, di sini contoh soalnya adalah misal seperti ini, yang tidak termasuk tahapan dari startup instalasi pemrosesan air boiler adalah A. Katup-katup pada alat penukar ion diatur, dibuka atau ditutup sesuai arah
aliran untuk proses penukar ion. B. Katup utama pipa masuk alat penukar ion itu dibuka. C. Tangki penyimpanan air umpan reverse osmosis dipastikan terisi lebih dari setengah. Pompa reverse osmosis dinyalakan. D. Pompa reverse osmosis dimatikan. Mana yang termasuk dalam tahapan startup? Yang tidak termasuk, kecuali ya berarti ya di sini. Yang tidak termasuk dalam startup untuk pemrosesan air boiler, kira-kira yang mana? A, B, C, D. Yang mana? Yang D, pompa reverse osmosis dimatikan. Kenapa? Seharusnya kalau startup berarti Dihidupkan. dinyalakan ya. Jadi Untuk di itu sini memastikan bahwa sebenarnya sudah terjawab di C. isi lebih ya dari kan? setengah. Jadi di sini reverse osmosisnya harus dinyalakan karena reverse osmosis dan ion exchanger itu adalah tahap pretreatment dari air yang akan dijadikan sebagai air umpan boiler. Jadi untuk air umpan boiler itu sebenarnya ada syarat-syarat, kalian pelajari ya, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu air di situ bisa dikatakan sebagai air umpan boiler itu ketika bebas dari mineral apa saja. Nah, makanya di situ untuk tahap pretreatment-nya yang tidak lain adalah untuk di tahap startup, di situ perlu adanya pengkondisian di ion exchanger dan juga reverse osmosis. Ya, jadi yang benar dari soal ini adalah yang D, yaitu pompa reverse osmosis dimatikan. Karena ini sini tadi tidak termasuk ya. Seharusnya pompa reverse osmosisnya dinyalakan ketika kita berbicara tentang tahapan startup. Oke. Kemudian untuk UK 15 di sini berbicara tentang mengoperasikan unit cooling water system. Nah, cooling water system ini tempatnya berbeda dengan di unit utilitas. Kalau unit utilitas ada di belakangnya lab pilot plant, tapi kalau unit cooling water systemnya itu ada di lantai 3 kalau nggak salah ya. Jadi nanti pasti kalian akan melihat bagaimana sistem untuk cooling waternya. Nah, di sini yang perlu kalian pelajari agar bisa menjawab soal tulisnya itu adalah prinsip kerja pastinya, kemudian langkah pengoperasian, K3, dan juga ketidaknormalan proses. Seperti yang tadi, tetapi untuk cooling water systemnya. Ya. Contoh soal untuk UKAM 15 di sini, seperti ini, tahapan shutdown pada unit cooling water system sesuai prosedur adalah yang satu, katup pipa distribusi air pendingin ditutup, kemudian tombol off untuk pompa pump switch-nya pada panel itu ditekan, kemudian tombol utama pada panel listrik itu diarahkan pada posisi 0. Ini urutannya yang benar untuk shutdown pada unit cooling water system kira-kira yang mana? A, B, C, atau D? Tidak ada yang benar. Kalau yang A berarti yang dari 1 dilanjutkan ke 2, dilanjutkan ke 3. Kalau yang B dari yang 2 berarti pump switch-nya dinyalakan dulu, ditekan dulu, baru ke tombol main switch-nya diposisikan pada ke 0, baru valve pada distribusi airnya ditutup. Ataukah yang C? 2, 3, 1. 2, 1, 3. Yang A. Yang A ya. Jadi di situ katupnya atau valve-nya ditutup terlebih dahulu semuanya, baru kalian menekan pump switch ya yang ada di panel, kemudian baru setelah itu menekan main switch untuk ke posisi, bukan menekan ya, tapi diputar untuk main switch sini ke posisi 0 gitu. Itu adalah tahapan shutdown ya. Shutdown dari cooling water system. Hati-hati jangan sampai keliru, ada biasanya bertanyanya tentang startup, jadi kalian harus mengetahui bagaimana tahapan startupnya. Kalau tahap operasi berarti harus dipelajari tahap operasinya, gitu ya. Nah kemudian karena tadi unit kompetensi 16 sudah, berarti kita ke unit terakhir yaitu unit kompetensi 17, yaitu mengoperasikan instalasi pengolahan air proses.
Nah, untuk air di sini sebenarnya perlu kalian pelajari apakah yang dimaksud dengan air proses dan syarat yang perlu diperhatikan agar air tersebut bisa menjadi air proses itu apa saja. Ya, kalian harus mempelajari bagaimana jenis-jenis air, terutama untuk air umpan boiler. Kalian cek ya, untuk air umpan boiler, syarat untuk menjadi air umpan boiler itu apa saja. Kemudian air proses, syarat yang perlu dipenuhi agar air tersebut bisa menjadi air proses itu apa saja. Dan yang dikatakan dengan air sanitasi itu apa saja dan syaratnya apa saja. Itu kalian pelajari. Ya. Kemudian langkah pengoperasian dari cooling water system, karena di sini pasti berhubungan dengan cooling water ya, karena air proses. Kemudian ketidaknormalan proses dan penanggulangannya. Contoh soalnya untuk UK 17 ini adalah seperti ini, yang termasuk air sanitasi adalah A, air untuk keperluan kamar mandi dan kantin, B, air untuk mencuci alat atau glassware laboratorium, C, jawaban A dan B benar, D, jawaban A dan B salah. Air sanitasi kira-kira yang B dan C, antara B dan C, Bu. ya iya, kalau nggak benar ya salah. Enggak, Bu. Apa? Emang air sanitasi, kalau keperluan kamar mandi dan kantin itu termasuk sanitasi apa enggak, Bu? Termasuk. Berarti C, Bu. Benar, Bu. Ya, jadi C ya. Hanya kalau jawaban mencuci A dan B alat benar. kan udah pasti untuk air sanitasi. Jadi di situ air kamar mandi dan kantin itu juga termasuk air sanitasi. Ya, jadi seperti air kebutuhan biasa sehari-hari itu termasuk air sanitasi ya. Nah, yang perlu kalian benar-benar perhatikan syarat untuk air itu adalah yang air umpan boiler dan air proses. Ini yang berbeda dengan air sanitasi. Kalau air sanitasi kan seperti air sehari-hari ya. Asalkan memang di situ kadar pH-nya sesuai dengan kulit kita dan segala macam, itu pasti termasuk di air sanitasi. Tetapi kalau untuk air umpan boiler dan air proses itu ada syarat tersendiri yang memang harus dipenuhi, sehingga makanya biasanya perlu adanya pre-treatment gitu ya. Sehingga nantinya di dalam proses penggunaan air yaitu untuk boiler dan untuk proses itu pasti akan berpengaruh terhadap, akan dipengaruhi oleh proses pre-treatment-nya itu sendiri gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk kisi-kisi pada soal pilihan ganda. Jadi itu yang perlu kalian pelajari. Untuk syarat air proses dan jenis-jenis air ini kita bisa lihat di mana, Bu? Mungkin saya kurang teliti, kurang jeli untuk melihat di modul nggak ada ya? Iya, sepertinya nggak ada. Kalian generasi milenial kan ya? Atau sudah Gen Z. Jadi bisa menggunakan internet ya untuk mencari bagaimana syarat air proses, jenis air proses untuk air umpan boiler dan air proses itu seperti apa. Oke, dicari di internet, di situ pasti banyak untuk terutama syaratnya ya. Harus bebas dari apa saja, kandungan mineralnya yang tidak boleh ada, itu apa saja, itu yang perlu kalian lihat di dalam internet ya. Tapi sumbernya kalau di internet jangan pakai yang blogspot ya, tapi lihatlah dari artikel-artikel yang memang terpercaya. Gitu. Mungkin dari buku-buku tentang pengolahan air, itu biasanya akan ada banyak menjelaskan tentang syarat yang menjadi air proses, terutama untuk air umpan boiler, itu apa saja. Gitu. Dan lagi yang ditanyakan untuk pilihan ganda? Jadi cukup banyak ya, memang ada 17 UK minus 2 tadi, berarti ada 15 unit kompetensi untuk di pilihan ganda yang harus kalian pelajari. Yang jelas, semuanya kalian untuk di distilasi dan FFE, mulailah dari PFD-nya. Pahami dulu prosesnya, mulai dari aliran 1 ke aliran 2, masuk ke alat apa, keluarnya ke aliran apa, itu kalian pahami, kemudian baru kalian pahami kondisinya untuk valve-valve-nya seperti apa. Kemudian dilogikakan kira-kira fasenya yang terlibat apa saja untuk bahan apa saja. Dan bagaimana dalam menanggulangi ketika ada ketidaknormalan sistem.
serta bagaimana di situ tentang K3-nya. Apa saja yang harus saya kenakan ketika saya mengoperasikan alat di aliran ini, di alat ini. Itu semua harus kalian pelajari. Gitu ya. Kalau untuk di unit utilitas, berarti kalian pahami prinsip kerja dari tiap alatnya. Kemudian bagaimana K3-nya yang harus kalian gunakan, APD-nya apa saja, ya, dan juga langkah pengoperasiannya, mulai dari persiapan, kemudian startup, operasi, sampai dengan shutdown-nya. Jika ada ketidaknormalan proses, apa yang harus dilakukan? Dan yang dikatakan dengan tidak normal tadi, itu apa saja? Itu yang perlu kalian pelajari di dalam mempersiapkan untuk ujian tulis yang pilihan gandanya. Jelas ya? Jangan ditanyakan ya untuk pilihan ganda. Kalau nggak ada, kita ke materi terakhir, yaitu tentang esai. Nah, untuk esai di sini, kisi-kisinya yaitu meliputi di unit kompetensi 2 dan 3, tentang neraca massa, neraca energi. Neraca energinya lebih ke neraca panas ya, karena biasanya W-nya tidak diperhitungkan atau diabaikan, diasumsikan, seperti itu, diabaikan. Sehingga yang terlibat lebih ke neraca panas. Di mana nantinya untuk neraca massa dan neraca panasnya yang kalian hitung itu adalah untuk alat distilasi dan FFE. Apa saja biasanya yang diujikan itu termasuk antara lain alat dan bahan yang digunakan di tiap titik sampling itu apa saja. Seperti yang saya katakan tadi ya. Ketika kalian melakukan sampling, apa yang kalian sampling, bahan apa yang akan kalian sampling tadi, kemudian akan dianalisis menggunakan apa. Misalkan menggunakan densitas tadi, berarti harus menggunakan alat apa. Seperti itu. Konsentrasi, berarti untuk di FFV ya. Ketika kita ingin mengetahui konsentrasi dari larutan MgCl2 yang dihasilkan, hasil akhirnya seperti apa, berarti apa yang harus dilakukan. Misalkan menggunakan titrasi. Nah, titrasinya itu menggunakan bahan apa saja. Itu yang perlu diperhatikan dan perlu kalian ingat, sehingga nanti bisa menjawab soal esainya dengan baik. Kemudian fasenya, fase yang terlibat di tiap aliran. Ini berhubungan dengan HE tadi ya, terutama yang di HE. Jadi memang ketika di situ adalah kondensor, kemudian heater atau cooler, di situ bagaimana perubahan fase dari tiap alirannya untuk tiap komponen. Apakah berupa padatan, liquid, ataukah uap. Kemudian pasti akan berhubungan dengan panas, ya, panas yang terlibat apakah panas sensibel atau panas laten. Ini akan berkaitan dengan jenis fluidanya. Fluidanya apakah fluida panas atau fluida dingin. Ini perlu diperhatikan sehingga kalian bisa menganalisis dengan baik ya. Jadi kalau fluida panas pasti karena dia panas dia akan melepas panas yang akan panasnya dikirim atau diterima oleh fluida dingin, di mana fluida dingin adalah sebagai penerima panas, ya kan, atau menyerap panas. Nah itu kalian hubungkan dengan berarti fluida panasnya pasti akan mengalami perubahan suhu kah atau perubahan hanya perubahan suhu atau hanya perubahan fase. Berarti di situ kalian cek merupakan panas apa yang terlibat, apakah sensibel atau laten. Kalau panas sensibel itu panas yang terjadi karena apa ya? Masih ingat? Bedanya sensibel dengan laten? Kalau sensibel perubahan suhu. Perubahan suhu saja. Kalau laten? Perubahan fase dan suhu. Perubahan fase. Ya, jadi kalau sensibel itu adalah panas yang terjadi akibat perubahan suhu. Sedangkan kalau laten itu adalah panas yang terjadi akibat perubahan fase. Kalau di situ terjadi perubahan fase dan perubahan suhu, berarti dua panas ini terlibat. Jadi ada panas laten, ada panas sensibel. Untuk rumusnya, panas sensibel tadi kan karena perubahan suhu ya. Berarti Q-nya itu sama dengan apa ya rumusnya ya? Kalau panas sensibel karena terjadi perubahan suhu. Panas yang panas yang terjadi karena adanya perubahan suhu. Berarti Q-nya sama dengan MCP delta T. MCP delta T. MCP delta T. Perubahan suhu di sini ya, ada delta T. Kemudian kalau untuk panas laten,
Tadi kan panas yang terjadi karena perubahan fase. Berarti Q sama dengan panas laten. Rumusnya apa? Apa? Kita nggak ada ingat. M kali L. L atau lambda. Ya. Lambda di sini biasanya apa? Rumusnya lambda atau L tadi? Selisih dari Loh, gimana sih mau sertifikasi kok nggak ngerti lambda? Kalor Lambda itu lebur sama kalor ada 2. Selisih dari apa? Lambda sama dengan, sudah belajar OTK 3 kan? Sudah, Bu, sudah. Nah, Itu tahu, Bu, tapi susah nyebutkannya. apa lambda sama dengan? Selisih dari entalpi. Pokoknya yang uap kurangin cair, kanan kurangin kiri kalau lihat di rumus, Bu. Di steam table ya, biasanya dilihatnya di steam table. Nah, itu apa? HL. S. Ya. Bener tak HL? Duluan. Paper dulu lah berarti ya. HV min Paper HL. dikurangi. Ya. Uap kurangin cair. Iya, Kanan kurangin jadi kiri. Itu adalah untuk lambda entalpi ketika saturated vapor dikurangi dengan entalpi ketika saturated liquid. Nah, biasanya itu yang paling sering kita gunakan ketika steam ya. Steam di situ ketika terjadi perubahan suhu, maka kita bisa menggunakan steam table sehingga kita bisa mengetahui berapa HV-nya entalpi ketika saturated vapor dikurangi dengan entalpi ketika saturated liquid, sehingga itu adalah lambda. Makanya ketika panas laten, Q-nya adalah M kali lambda. Lambdanya adalah selisih antara entalpi saat saturated vapor dikurangi entalpi saat saturated liquid. Jangan dilupakan, Rek. Kalian akan sertifikasi lupa tentang panas sensibel laten ini gimana loh. Ya, Maaf, Bu. Oke. Terus setelah itu yang perlu dipelajari lagi untuk esai ya, untuk esai di sini adalah perhitungan neraca massa neraca panas. Nah, perhitungan neraca massa neraca panas pasti akan berkaitan dengan biasa kalau neraca panas ya, masanya seperti apa di tiap aliran. Ya, berarti di situ fraksi massa, fraksi mol, fraksi volume. Di situ pasti akan ada konversi. Ketika memang panas yang akan massa yang akan kalian baca itu berbeda satuan. Kemudian panas yang terlibat tadi, Q-nya tadi mau dihitung menggunakan Q sama dengan MCP delta T, ataukah menggunakan Q sama dengan M kali lambda, ataukah malah penjumlahan antara Q sama dengan MCP delta T plus M kali lambda. Itu ya, itu perlu dipelajari lagi untuk distilasi dan FFE. Ya. Kemudian konversi satuan, seperti yang tadi, hati-hati karena salah konversi satuan, dari derajat Celcius ke derajat Fahrenheit aja, pasti itu kan jauh ya perbedaannya, makanya harus hati-hati dalam kalian melakukan perhitungan. Semua bisa kalian pelajari mulai dari PFD-nya, seperti itu. Nah, sudah selesai materi dari saya. Ada yang ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Jadi itu yang perlu kalian pelajari untuk SI dan untuk soal pilihan gandanya tadi. Berarti nanti kalau untuk misalkan data lambdanya itu sama CP itu kan ada ketentuan sendiri, Bu. Berarti sudah diketahui, Bu. Data apa? Datanya. Untuk data CP, HV sama HL. Oh iya, kalau seperti itu untuk perhitungannya mungkin sepertinya diketahui di dalam soal. Jadi kalian bisa, atau kalaupun tidak diketahui, kalian bisa menggunakan asumsi kali ya. Jadi biasanya diketahui sih, kalau misalkan di soal tulis seperti ini, biasanya diketahui untuk nilainya sekian,
delta T-nya berubah dari sekian ke sekian, kemudian di situ kapasitas panasnya sekian, itu biasanya sudah diketahui, sehingga kalian tinggal menghitung saja kalau di soal esai. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Bu, izin bertanya, mohon maaf, boleh menampilkan untuk contoh soal terakhir di UK 8, Bu? UK 8, sebentar ya. Yang pilihan ganda berarti ya? Tadi kalau nggak salah tentang shutdown. Iya, pilihan ganda kan berarti? Yang soal untuk pilihan ganda kan ya? Iya, Bu. Sebentar, coba saya cek untuk UK 8 tentang kondensor ya? Yang ini? Iya, Bu. Kan ini saat proses shutdown ya, Bu. Tapi di modul itu, untuk keterangan shutdown-nya itu, nggak ada seperti kayak suhu fluida dingin keluar, dipastikan mencapai suhu 27 derajat Celcius, seperti itu, Bu. Itu bagaimana nanti misalkan ada di ujian tulisnya untuk contoh soal yang lain, tetapi tidak ada keterangan di modulnya, Bu. Nah, kalau untuk semua alat ya, semua alat baik di FFE ataupun distilasi, ketika shutdown, kalian boleh men-shutdown semua alatnya jika memang suhunya sudah sesuai dengan suhu ruang. Ya. Kalaupun di situ tidak tercapai di suhu ruang, biasanya yang mendekati ke suhu ruang, sehingga bukan di saat di suhu panas, ketika kalian sudah melakukan proses, kemudian langsung dimatikan pada saat prosesnya di situ masih dalam kondisi suhu yang tinggi. Itu nggak boleh. Jadi harus dipastikan semua kondisi alatnya itu sesuai dengan suhu ruangan. Jadi makanya suhu untuk di yang pilihan A ini disesuaikan dengan suhu air yang seperti normal. Salah satunya suhunya yaitu sekitar 27 derajat Celcius ini. Kalau untuk suhu biasanya kalian patokannya ini suhu ruangan itu tadi untuk proses shutdown ya. Tapi kalau untuk valve-nya bisa kalian lihat di modul. Di modul itu sudah dilengkapi ketika penggunaan atau pengaturan valve-nya. Apakah harus dibuka atau ditutup. Gitu. Tapi untuk suhu harus semua kondisi alatnya pada suhu ruangan. Tidak boleh dimatikan ketika suhunya masih panas. Ya. Terus untuk tadi kan hampir di semua UK itu ada kisi-kisi ketidaknormalan proses dan tindakan penanggulangan. Nah, di mana biasanya ini tuh ditemukan ketika kita melakukan praktikum. Sedangkan kekurangan kita itu, keterbatasan kita itu belum pernah melakukan praktikum, dan ketidaknormalan proses yang mungkin untuk terjadi itu tidak ada di modul, Bu. Bagaimana cara kita untuk menggambarkan, membayangkan kira-kira ketidaknormalan apa yang akan terjadi di alat ini dan itu. Nah, itu bagaimana, Bu? Cara kita untuk bisa menggambarkan di dalam pikiran itu, Bu. Karena kan biasanya ini kita temukan ketika kita melakukan praktikum. Sedangkan kita belum pernah melakukan praktikum gitu, Bu. Iya. Nah, makanya saya kurang tahu ya kalau untuk jadwal kalian tes tulis, apakah sebelum kalian melakukan pengayaan teori ataukah setelahnya pengayaan praktikum? Apakah tes tulisnya itu apakah sebelum pengayaan praktikum ataukah setelah pengayaan praktikum? Saya kurang tahu. Tetapi tips dari saya ketika kalian ingin menganalisis di situ apakah terjadi ketidaknormalan atau tidak, yang kalian perhatikan adalah kondisi yang seharusnya. Jadi kalian di situ belajar di modulnya seharusnya setiap aliran itu
harus dikondisikan pada nilai berapa. Kalau misalkan nilainya di situ tidak sesuai, berarti itu tidak normal, gitu aja. Jadi jangan kalian terlalu berpikir jauh ketika memang di situ tidak sesuai. Misalkan kayak tadi, nilainya harusnya untuk laju air dari air pendingin itu dikondisikan pada 2,5 liter per menit, gitu. Nah, kalau misalkan di dalam soalnya di situ bertanya tentang ketidaknormalan, berarti seharusnya di situ tidak dinilai 2,5 liter per menit tadi itu. Seperti itu. Jadi yang kalian patokkan di situ adalah bagaimana kondisi yang seharusnya ada, yang seharusnya kalian kondisikan. Misalkan di suhunya harus kondisi 100 derajat Celcius. Ternyata di soal yang kalian hadapi di situ bukan 100 derajat Celcius, berarti itu tidak normal gitu. Tidak normal, dikatakan tidak normal itu kan berarti tidak sesuai dengan prosedur. Ya, nilainya itu tidak sesuai yang ditentukan. Seperti itu. Bisa diterima? Ya. Baik, terima kasih Bu Cucu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Untuk pilihan ganda maupun pilihan esai. Nggak ada? Sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas mungkin bisa diakhiri ya. Jadi nanti untuk recordingnya mungkin akan saya upload. Kemudian kalau untuk materinya tadi akan saya share ke kalian. Ya, nanti akan saya umumkan mungkin lewat panitia seperti itu. Ya, jangan lupa melakukan presensi tadi yang sudah di-share oleh Bu Isna untuk link presensinya diisi. Karena itu sebagai poin penilaian ya untuk proses asesmen ini. Jadi tidak hanya di teori tes tulis, tes lisan dan juga praktek, tetapi dalam setiap rangkaian untuk proses asesmen ini kalian akan dinilai ya, mulai dari daftar kehadiran sampai pengumpulan berkas-berkasnya seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas kerjasamanya dan partisipasinya. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa memberikan gambaran ke kalian untuk mempelajari dan menghadapi tes tulis nantinya untuk proses asesmen ini. Semoga berhasil dan semoga mendapatkan nilai sesuai yang diharapkan. Semuanya bisa lulus untuk uji kompetensi khususnya untuk tes tulisnya. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cucu. Sama. Mungkin saya kembalikan ke Bu Isna. Silakan Bu Isna.